Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Apa kabar untuk anak-anak semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga dalam kondisi yang sehat semuanya ya. Wah. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini pertemuan secara live yang pertama ya, sehingga kelihatan untuk wajah-wajahnya semuanya, dan mudah-mudahan di pembelajaran daring ini kalian masih tetap selalu semangat semuanya ya. Nah, ternyata lama tidak bertemu, belum pernah tatap muka, ya tidak apa-apa, ini mengawali untuk tatap muka secara daring dulu ya. Nah, yang nanti belum bisa masuk di Zoom, nanti untuk absennya nanti bisa lewat YouTube ya. Nah, kira-kira materi yang Pak Rian berikan tentang apa ya? Nah, tak share screen dulu. Sudah kelihatan untuk gambarnya? Sudah berubah atau belum? Sudah, Pak. Bun, sampun. Sudah ya. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan dunia remaja. Nah, saya yakin, Pak Rian yakin, kalian semuanya remaja semua ya. Nah, biasanya masa remaja itu disebut juga dengan masa pubertas ya. Ya. Biasanya masa pubertas ini untuk anak-anak semua adalah sangat labil, dan nanti untuk perkembangannya seperti apa ya, kenapa bisa pubertas ya, karena dari masa anak-anak ke dewasa. Nah, itu dibagi menjadi dua, ada remaja awal dan juga remaja akhir. Nah, itu remaja awal itu usia berapa? Usia 13 sampai 16 tahun. Kemudian yang remaja akhir itu 17 sampai 18. Nah, kalian termasuk nanti di kelas 10 ini mungkin masih remaja awal ya. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, kalian kelas 11, kelas 12 nanti akan tumbuh ke remaja akhir. Nah, ini seputar dunia remaja. Nah, periode peralihannya itu kenapa bisa dikatakan remaja, pubertas, itu karena adanya periode peralihan itu dari anak-anak itu menuju dewasa. Nah, di sini kalau kalian dibilang anak-anak juga bukan, dibilang dewasa juga bukan ya, masih antara anak-anak dan dewasa, karena juga masih berkaitan dengan emosionalnya. Nah, bisa dikatakan usia bermasalah. Pubertas ini banyak masalah, anak-anak remaja banyak masalah. Masalah pada anak itu biasanya berkaitan dengan orang tua ataupun guru, dan juga masalah pada remaja terjadi pada dirinya sendiri. Masih ingin apa? Ingin maunya sendiri, menolak untuk dibantu. Kalian kadang di sini merasa sudah dewasa ya, merasa saya sudah besar, kenapa masih dibantu orang tua? Kenapa masih selalu diingatkan orang tua? Nah, itu di sini kalian masih mencari jati diri. Nah, ini berkaitan dengan perkembangan emosi. Masa remaja itu perkembangan emosinya itu sangat labil sekali ya, masih sangat sering berubah-ubah ya. Nah, seperti bisa dikatakan khas ya. Khas di sini seperti badai dan topan. Nah, kadang melonjak-lonjak ya. Kadang juga
tidak karu-karuan. Nah, bisa juga menimbulkan stres ya. Tidak menentu ya, masih di sini tidak menentu kondisi kalian ya. Tidak stabil, meledak-ledak. Ingin diakui. Biasanya juga cepat marah, gelisah, sering menyendiri juga ya, ada yang sering menyendiri, cemas, sentimen, nervous. Nah, itu adalah masa remaja ya, kondisi kalian dan sebagainya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan di masa remaja ini. Nah, kemudian juga ada sebab. Nah, ada sebab kenapa kalian bisa dikatakan melunjak-lunjak, kemudian ingin tahunya tinggi, nah, tidak mau diganggu dan sebagainya. Itu karena ada perubahan hormon di sini. Kemudian nutrisi juga, kemudian anemia atau kondisi yang kurang baik dari kondisi tubuh, keluarga berasal dari keluarga yang kurang harmonis ya. Kemudian tuntutan yang tinggi juga ya, mungkin tuntutan dalam belajar ya, karena kalian masih pelajar, biasanya tuntutannya untuk belajar ya, harus sempurna dan sebagainya. Itu membuat kalian jadi stres, jadi kepikiran ya. Kemudian juga hambatan seperti hambatan keuangan atau peraturan yang ketat ya. Kalian sebagai remaja kadang masih membutuhkan biaya yang cukup banyak ya, masih untuk keperluan kalian, keperluan sekolah. Nah, masih juga diatur oleh peraturan yang ketat ya, karena kalian kewajibannya sekolah sebagai pelajar ya. Jadi peraturan walaupun pembelajaran daring ya tetap harus diikuti. Tapi bagaimana caranya biar kalian bisa mengikuti dengan baik, dengan nyaman ya, dinikmati saja ya. Biar tidak merasa peraturannya begitu ketat. Di rumah pun sama, wah terlalu ditekan dan sebagainya. Nah, perkembangan emosi juga itu bisa dikatakan masa tidak realitas ya. Kenapa? Karena memandang diri dan orang lain itu keadaannya itu seperti yang diinginkan, bukan apa adanya. Jadi kamu itu masa remaja itu berpikirnya atau memandang diri kamu itu bukan diri kamu yang apa adanya, yang diinginkan. Kamu pengen seperti temannya atau pengen seperti siapa dan sebagainya. Wah, saya seperti itu dan sebagainya. Nah, bukan menerima diri kalian yang apa adanya, karena perkembangan emosi di sini masih sangat tinggi sekali. Jadi ingin tahu ataupun ingin mengerti orang lain ya. Kemudian berkaitan dengan perkembangan sosial. Nah, ini sosial baik di masyarakat ataupun di lingkungan sekolah dengan teman. Nah, itu masih mencari identitas ya. Itu untuk menunjukkan diri. Identitas di sini seperti apa? Itu untuk menunjukkan diri. Ini loh saya. Nah, kamu biasanya sering ataupun pengen dilihat orang. Oh, ini loh saya itu ada. Nah, pergaulan bertambah ya. Kalian sudah bukan anak SMP lagi, sudah menginjak usia SMK ya, usia remaja. Nah, pergaulannya sangat luas, bertambah, lebih kompleks lagi. Permasalahannya pun lebih kompleks lagi. Nah, juga dibantu oleh bantuan emosional. Kalau kalian tidak bisa mengaturnya dengan baik ya, kalian juga tidak akan bisa untuk mengatur diri sendiri. Nah. Berkaitan dengan sikap, nah, seperti apa sikapnya? Kalian tuh kompetisi, bersaing. Nah, biasanya usia remaja itu selalu berkompetisi, ingin bersaing dengan yang lain. Nah, ini loh menunjukkan saya bisa apa, ini loh menunjukkan saya
harus bisa seperti apa, nah ingin diakui, ya, konformitas, nah, kemudian mencari perhatian. Nah, anak-anak sekarang ya masih biasanya masih banyak untuk mencari perhatian, kalau tidak dari orang lain ya, atau yang sudah mungkin perhatian dari orang tua, atau yang sudah punya pacar mungkin dengan pacarnya ya. Kemudian sering juga menentang aturan ya, menentang campur tangan orang dewasa ya. Kalian masih ikut ya, permasalahan orang dewasa ataupun kegiatan orang dewasa ataupun orang tua ya, yang sekiranya belum kalian ketahui tapi kalian pengen tahu tentang banyak hal. Nah, itulah masa remaja. Nah, kemudian berkaitan dengan perkembangan fisik. Nah, sudah tahu ya kalau perkembangan fisik itu biasanya yang kelihatan. Nah, kalian sudah ada perubahan ya. Beda ya antara perubahan anak laki-laki dengan perempuan ya. Itu bisa dikatakan juga psikososial. Nah, tanggung jawab sebagai orang dewasa itu juga kalian diberi tanggung jawab ya. Kalian bukan anak-anak, dikatakan anak-anak juga tidak mau, dikatakan dewasa juga belum sepantasnya dewasa. Nah, tapi kalian mempunyai beban yang sangat besar. Nah, kadang kalau beban kalian bisa dikatakan sebagai anak remaja, dewasa itu biasanya sering gagal ya. Kenapa? Karena perkembangan kalian belum sepenuhnya berjalan. Nah, sehingga membuat apa? Membuat frustasi, konflik pada diri. Nah, ini untuk perkembangan kognisi ya. Perkembangan kognisi itu kemampuan berpikir ya, kemampuan introspeksi ya, kemampuan berpikir logis ya. Kalian ketika membuat kesalahan bisa tidak untuk introspeksi. Mungkin kalau yang masih seperti anak-anak ya, contoh kalian membuat kesalahan. Nah, seperti anak-anak sudah salah ya sudah tinggal pergi. Itu namanya anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa, kalian membuat kesalahan ya, bagaimana kalian harus memperbaikinya. Mulai dari awal mungkin meminta maaf karena sudah membuat kesalahan, kemudian belajar untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut, dan juga tahu mana yang lebih baik. Nah, berpikir kalian juga sudah bukan seperti anak kecil lagi yang seenaknya sendiri ya, tidak mau tahu dan sebagainya. Pikiran kalian harus terbuka, harus logis. Nah, kemudian juga berkaitan dengan idealitas ataupun idealisnya kalian ya. Kalian masih kadang menggunakan ego juga dan konformitas. Nah, itu sekilas berkaitan dengan perkembangan remaja ya. Jadi diri kalian itu sudah bukan anak-anak lagi ya. Sudah bukan anak-anak lagi, juga dikatakan dewasa juga belum sepenuhnya dewasa. Nah, mungkin penjelasan berkaitan dengan masa remaja seperti itu ya. Nah, kira-kira ada yang belum jelas atau mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand itu di tombol kalian titik 3 kalau menggunakan HP, nanti dipilih raise hand untuk tunjukkan tangan kalau mau ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan dari materi tentang perkembangan remaja atau mau cerita ya, sedikit cerita berkaitan tentang perkembangan remaja kalian? Ada yang mau sukarelawan cerita? Ada? Izin Pak. Izin?
Malu? Yuk, siapa yuk? Siapa? Siapa? Nggak apa-apa, kita belajar ya. Bisa sharing. Nah. Nggak ada yang tanya? Nanti kalau ya, nanti kalau tidak ada yang tanya, berarti nanti ini untuk kegiatan kita, nanti Pak Rian akan kegiatannya Pak Rian rekam, kemudian nanti juga akan Pak Rian share nanti untuk tugas kalian ya, berkaitan dengan perkembangan remaja ini. Silahkan nanti bentuk dari tanggung jawab seorang remaja ya, mungkin bisa dicontohkan masalah umum kalian saja ya, masalah umum kalian yang tadinya kalian merasa ada perbedaan antara masa anak-anak ya, masa tugas kalian satu contoh berkaitan dengan perubahan dari masa anak-anak ke masa remaja kalian. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau bisa, ya terima kasih. Dan ini sebelum Pak Rian tutup ya, tolong untuk kamera semuanya di on kan. Pak Rian tak ambil fotonya dulu. Gitu loh. Tolong untuk kamera di on semuanya. Pak Rian tak ambil fotonya. Wah, ternyata cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Lama belum pernah ketemu ya. Nah, sebentar. Di on kan semua? Wawan, Noval, on. Wawan, Noval. Sebentar, siapa lagi nih? Di on, kameranya saja di on. Pak Rian mau ambil fotonya dulu. Sebentar. Silahkan nanti pasang gaya yang menurut kalian paling unyu ya. Bentar, nanti tahan dulu tapi. Novel mana? Belum? Wawan? Ya. Ya. Tolong ditahan dulu, ini ada 2 slide ya. Nah, nanti Pak Rian beritahu. Hitungan ketiga tolong ditahan dulu, nanti silahkan untuk foto dulu, hadap ke kamera dan foto. Ya. 1, 2, 3. Ya, tahan dulu yang satunya sebentar. Satu lagi, tahan dulu, satu lagi. Ini slide keduanya. Tahan. 1, 2, 3. Ya. Oke. Ya. Terima kasih atas partisipasinya ya. Dan terakhir dari Pak Rian ya, seperti biasa ya. Jangan lupa untuk kalian semuanya untuk selalu bersyukur dan bersabar tanpa tapi ya. Karena apa? Kalau kita mempunyai hati yang selalu bersyukur, maka kita akan selalu mempunyai hati yang makmur, bahagia ya. Tidak merasa kekurangan Ya. Sukses untuk kalian semuanya. Dan Pak Rian akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.